Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaos kitab ringkasan tentang kedokteran. Warubbama barangkali waqa'a mengalami atau jatuh tarikul jima'i siapa orang yang meninggalkan jima' fi amradin dalam beberapa penyakit mithlid duwari seperti pusing atau pening, wa zulmatil basari dan gelapnya pandangan, wa saqqalil badani dan beratnya tubuh, wa waramil khusyati dan membengkaknya buah pelir, awil halibi atau saluran kencing. Fa idza ada jika kembali siapa orang yang meninggalkan jima' ilaihi pada jima' bari'a maka bebas siapa orang yang meninggalkan jima' bisuratin dengan segera. Ada kabar yang tidak baik bagi mereka yang meninggalkan jima'. Mereka malas menjima' pasangannya yang halal. Barangkali mereka ini akan mengalami pada beberapa penyakit. Penyakit yang dimaksud seperti pusing, pening, kemudian pandangan ini menjadi tidak jelas, menjadi gelap, rabun. Kemudian tubuh ini menjadi berat. Kemudian batang pelir ini membengkak, saluran kencing membengkak. Tapi jika orang ini bertaubat kembali melaksanakan jima' lagi, maka ia segera terbebaskan dari itu semua. Segera sembuh, tidak bengkak lagi, kemudian tidak pening lagi, kemudian pandangannya juga menjadi terang. Bahkan kalau kita mengkaji pada kajian sebelumnya, ternyata orang yang tidak mau jima ini zakarnya bisa mengecil, bisa menyusut, bisa mengkeret. Makanya tetap laksanakan jima secara seimbang dan stabil. Wal ifratu fil jima'i, adapun keterlaluan dalam menjima'. Yusqitu adalah menggugurkan apa terlalu sering dalam berjima' al-quwwata pada kekuatan, wa yadurru dan memberikan bahaya al-asaba pada urat, fayuqi'u sehingga menyebabkan apa keseringan dalam berjima' firra'syati pada gemetar, wal falija dan kelumpuhan atau lumpuh, wa tashannuja dan kram, wa yudha'ifu dan melemahkan apa terlalu sering dalam jima' al-basara pada pandangan jiddan sekali. Kalau keterlaluan dalam berjima' juga kabarnya kurang baik. Apa itu? Orang yang terlalu sering berjima' akan menjadikan kekuatannya runtuh, gugur, kemudian akan memberikan bahaya pada uratnya, sehingga ia berada pada kegemetaran atau kelumpuhan, kram, dan juga sangat melemahkan pada pandangan atau penglihatannya. Meninggalkan jima' tidak baik. Memperbanyak jima' atau terlalu sering dalam berjima' juga tidak baik. Makanya jima' ini harus dilakukan dalam kondisi tubuh yang seimbang, yang stabil, dan juga dengan hitungan yang sesuai atau berimbang, tidak meninggalkan tapi juga tidak keterlaluan. Wa jima'ul ghilman, adapun jima'nya pemuda anak-anak, artinya ABG ya, pemuda tapi masih ABG. Aqallu istifraghan lil mani, lebih sedikit dalam pengeluaran spermanya atau pengeluaran maninya, fayakunu sehingga ada id'afuhu apa pelemahannya, wa dararuhu dan bahayanya. Aqalla adalah lebih sedikit, lakin tetapi yuhwiju membutuhkan ila harokatin pada beberapa gerakan mut'ibatin yang melelahkan, likaunihi karena sesungguhnya jima'nya para pemuda ABG karena belum waktunya, ghaira tabi'iyyin itu tidak alami. Kemudian pada keterangan berikutnya, menjimaknya anak-anak ABG, anak-anak pemuda barusan balik umur 13, 14, 15 itu lebih sedikit dalam pemancaran maninya, pemuncratan maninya atau pengeluarannya spermanya, sehingga
untuk menjadikan dia lemah atau memberikan efek bahaya itu lebih sedikit. Kenapa? Karena mani yang dikeluarkan oleh ABG ini sedikit, sehingga tidak gampang loyo, tidak gampang lemah, dan tidak memberikan efek bahaya. Tapi kalau pemudanya sudah umur 21 ke atas, di mana mereka sudah layak untuk menikah, maka mani yang dikeluarkan itu banyak dan juga memberikan efek pada kekuatan. Karena memang betul-betul maninya sudah layak untuk dicetak menjadi anak bersama pasangannya yang halal. Seperti itu. Kemudian terkait dengan penjimaannya ABG ini, meskipun dari sisi pelemahannya dan bahayanya lebih sedikit, tapi penjimaannya anak ABG membutuhkan pada gerakan-gerakan yang melelahkan. Kenapa? Karena ini tidak alami, tidak natural. Mereka belum di masa menjima. Mereka hanya mengalami perubahan yang kita kenal dengan masa puber. Seperti itu. Jadi tidak disarankan kalau perempuan-perempuan ini menikah dengan anak-anak umur 12, 13, 14. Ya paling tidak lelakinya umur 21 tahun ke atas lah. Kira-kira begitu. Waliyajtanib jima al-ajuzi. Hendaknya hindari jauhi menjima wanita tua renta. Wassaghirata jiddan, dan anak perempuan yang sangat kecil sekali. Wal haidha, dan wanita yang haid. Menurut buku kedokteran atau kitab kedokteran ini disuruh dihindari. Kalau kita masuk pada kajian fikih Islami, hukumnya haram. Haram menjima wanita yang haid. Juga hindari wanita yang tidak dijima dalam durasi yang lama. Kajian yang pas tidak menjima istri yang lama tidak dijima karena mungkin jadi TKI atau TKW atau kerja. Ini kita mengkaji dari sisi kesehatan kurang baik, dari sisi kedokteran kurang baik. Sehingga ketika jadi TKW ya kalian lebih tahulah solusinya bagaimana. Kemudian hendaknya dijauhi menjima wanita yang sedang sakit, dan juga wanita yang secara pandangan itu buruk atau jelek. Untuk alasan lebih lanjutnya, karena di kitabnya juga tidak ada alasan yang konkret, kita bisa menalarnya. Mencari apa hikmahnya, kenapa menjima wanita tua renta ini agar dijauhi, menjima wanita kecil kenapa agar dijauhi, wanita yang haid kenapa agar dijauhi. Insya Allah jawabannya sudah ada pada kitab-kitab yang lain, dan sebagian sudah saya jelaskan.